wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dalam ruang lingkup pernikahan kasus perceraian. Saya Muhammad Efetur Rahman dengan NPM 23120 sebagai pihak tergugat. Saya Sylvia Dwi Rahmawati dengan NPM 23120111542 sebagai kuasa hukum tergugat. Saya Anissa Korika Ramadhani dengan NPM 23120111549 sebagai mediator. Saya Fitri Nursaada dengan NPM 23120111552 sebagai penggugat. Saya Dela Ananda dengan NPM 23120111548 sebagai kuasa hukum penggugat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, silakan duduk. Terima kasih, Bu. Baik, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Terima kasih sudah dalam waktu. Sebelum kita mulai, mari kita ciptakan suasana yang tenang dan nyaman di ruangan ini. Ruang mediasi ini sudah diatur dengan suhu yang dingin dan penataan kursi yang rapi agar semua pihak merasa sejajar dan terbuka. Saya berharap dengan suasana sudah diatur sedemikian rupa agar Bapak dan Ibu nyaman, sehingga memudahkan kita semua berbicara dengan damai dan pengertian. Perkenalkan, nama saya Anissa Korika Ramadhani SMH selaku mediator yang ditunjuk oleh Pengadilan Agama Serang. Hari ini kita akan menjalani proses mediasi dalam perkara nomor 3390-PDTG-2022-PA Serang antara Ibu Fitri sebagai penggugat dan Bapak Hanif sebagai tergugat. Mediasi merupakan suatu alternatif penyelesaian sengketa di mana kedua belah pihak saling berunding untuk mencari titik temu dengan bantuan mediator, yaitu saya sendiri. Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, mediator adalah pihak yang netral ya Bapak Ibu. Dan sebelum kita memasuki proses mediasi, kali ini saya akan menjelaskan tahapan dan juga tertib dalam persidangan dalam mediasi. Yang pertama, saya akan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahan secara bergantian. Yang nantinya, di mana apabila salah satu pihak saya berikan kesempatan untuk berbicara, maka saya meminta dengan pihak lain untuk mendengarkan dan tidak menyelah atau menyerang satu sama lain. Setelah itu, kita akan memasuki tahapan negosiasi. Lalu apabila negosiasi mencapai kesepakatan, maka kita akan menyusun kesepakatan akhir. Lalu selama proses negosiasi berlangsung, akan ada kemungkinan di mana saya selaku mediator akan meminta pertemuan secara terpisah kepada para pihak atau dapat disebut dengan kaukus. Bagaimana para pihak? Apakah cukup jelas? Jelas. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada kuasa hukum penggugat dan penggugatnya untuk memperkenalkan diri sendiri. Terima kasih Bu Mediator. Saya Dela Ananda SMH selaku kuasa hukum dari pihak penggugat yaitu Ibu Fitri. Di sini kami hadir dengan etikat baik untuk mencari solusi yang terbaik bagi klien kami. Saya Fitri, Bu. Saya istri dari Hanif. Sebelumnya terima kasih karena sudah mempersilahkan saya untuk berbicara. Baik, terima kasih. Sekarang dari pihak tergugat saya persilakan untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Bu Mediator atas kesempatannya. Saya
Sylvia Dwi Rahmawati SH/MH, kuasa hukum dari pihak tergugat yaitu Bapak Hanif, kami juga hadir dengan niat baik, berharap proses hari ini berjalan lancar, damai, dan mencapai kesepakatan. Baik Ibu Mediator, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Bapak Hanif, dari suami dari Fitri. Saya tahu banyak kesalahan saya tahu, tapi saya ingin jujur hari ini tanpa menutupi apapun. Baik, terima kasih atas perkenalannya. Jadi sudah lengkap ya, semua pihak telah hadir. Sebelum masuk ke pokok perkara, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai apa itu mediasi. Jadi berdasarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, pasal 4 menyebutkan bahwa setiap perkara perdata wajib diupayakan penyelesaian terlebih dahulu melalui mediasi. Artinya, sebelum hakim menjatuhkan putusan, pengadilan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berunding mencari kesepakatan damai dengan bantuan mediator yang bersifat netral dan rahasia. Tugas saya di sini bukan untuk memutuskan siapa yang benar dan siapa yang salah, tapi membantu Bapak dan Ibu sekalian untuk menemukan solusi bersama yang saling menguntungkan. Baik, sebelum kita lanjut, apakah penjelasan saya cukup jelas? Jelas, Bu. Baik, sekarang saya persilahkan kepada Ibu Fitri untuk menjelaskan apa yang menjadi alasan diajukan gugatan perceraian ini. Jadi Bu, kami sudah menikah sekitar 2 tahun. Dan awalnya pernikahan kami baik-baik saja. Tetapi sebulan kemudian Hanif tiba-tiba berubah. Dia jadi kasar, cuek, jarang pulang. Dan saya pikir itu karena tekanan kerjaan dia. Tapi ternyata dia selingkuh dengan ibu kandung saya sendiri. Saya tahu dari pesan di ponselnya. Lalu warga juga telah memergoki mereka berduaan di kamar kami sendiri. Waktu itu saya tidak bisa berkata apa-apa. Rasanya seperti saya dihancurkan oleh kedua orang yang sangat saya sayangi, yaitu suami saya dan ibu kandung saya. Saya turut prihatin Ibu Fitri, itu bukan hal yang mudah untuk dihadapi apalagi diucapkan. Saya menghargai keberanian Ibu. Sekarang saya berikan kesempatan kepada Bapak Hanif untuk memberikan penjelasan. Terima kasih Bu Mediator. Apa yang dikatakan itu benar, Bu Mediator. Saya tidak bisa menyangkalnya. Saya bodoh, saya hilaf. Waktu itu rumah tangga kami memang sering tegang, kami sering bertengkar, dan saya merasa terasing. Ibu mertua sering datang untuk menenangkan diri saya. Dari situlah semuanya salah arah. Saya tidak mencari alasan. Saya hanya ingin bilang bahwa saya benar-benar menyesal. Bu Mediator, kami mengakui peristiwa tersebut sangat memalukan. Klien saya tidak menyangkal peristiwa tersebut. Ia menyesali perbuatannya, tidak dapat dibenarkan secara moral maupun agama. Kami menghargai pengakuan itu, Bu Mediator. Tapi klien kami sudah kehilangan kepercayaan dan harga diri. Lingkungan kita pun sudah tahu ini luka yang dalam. Klien saya tidak berniat untuk memperpanjang perselisihan ini. Perlu saya tegaskan bahwa klien saya di sini sudah menyadari dan menyesali kesalahannya. Klien saya juga mau meminta maaf dan berharap dapat berdamai dalam mediasi ini dengan penuh tanggung jawab. Saya mengerti posisi kalian berdua, tapi saya ingin mengingatkan, mediasi bukan tempat untuk menyalahkan, melainkan tempat untuk mencari jalan keluar. Bu Fitri, apakah di dalam hati Ibu masih ada sedikit ruang untuk memberikan waktu, bukan untuk kembali sekarang, tapi untuk melihat apakah Bapak Hanif benar-benar berubah? Saya tidak tahu Bu, pikiran saya masih belum jernih. Ya kalau dia mau berubah ya silahkan. Saya mau menenangkan pikiran saya dulu. Saya butuh ruang sendiri. Saya mengerti, Fitri. Saya juga nggak mau memaksa kamu untuk langsung menerima saya, apalagi dengan keadaan saat ini. Tapi tolong jangan anggap saya cuma bicara tanpa niat. Saya datang ke sini bukan buat minta dikasihani. Saya mau nunjukin kalau saya sudah berubah, kalau saya sudah belajar. Saya menyesali perbuatan-perbuatan saya. Itikat baik memang penting, Pak Hanif. Tapi perlu diingat, dalam hukum maupun kehidupan rumah tangga, kesalahan seperti ini nggak bisa ditebus hanya dengan janji. Klien saya sudah terlalu sering kecewa, jadi wajar kalau sekarang dia hati-hati. Saya paham posisi Bu Dewa, tapi saya juga menegaskan
bahwa klien saya ini sudah menunjukkan keseriusan. Sejak kasus ini muncul, dia tidak pernah berusaha menghindar. Dia datang ke mediasi ini dengan kesadaran penuh dan tanggung jawab. Kalau dia memang sadar, harusnya dari dulu. Kamu mikir nggak? Kamu mikirin perasaan aku nggak? Ibu Fitri harap tenang. Di sini kita menjalani mediasi untuk mencapai kesepakatan bersama. Oke, sekarang dari Bapak Hanif, silakan berikan penjelasan. Saya tahu Bu Mediator, bagi Fitri mungkin saya hanya sumber luka. Tapi kalau saya nggak diberi kesempatan memperbaiki ini semua, memperbaiki diri saya, apa gunanya saya datang ke sini? Bukankah mediasi ini untuk mencapai kedamaian di antara kita? Saya tidak bisa disudutkan terus seperti ini. Kami tidak ada niat menyudutkan Pak Hanif, tapi Bapak harus paham, luka ini bukan hal sepele. Klien saya kehilangan rasa percaya bukan karena masalah ekonomi atau pertengkaran biasa, tapi karena pengkhianatan yang melibatkan keluarganya sendiri. Saya tahu Ibu, saya nggak pernah menyangkal ini semua. Tapi saya ingin kesempatan. Bukan, saya sangat misal dengan semua ini. Tapi saya butuh kesempatan gitu. Saya rasa cukup dulu. Saya bisa memahami bahwa perasaan berdua masih sangat kuat dan belum stabil. Itu wajar karena ini masalah yang menyangkut kehormatan dan kepercayaan paling dalam. Kalau kita terus lanjut dalam kondisi seperti ini, mediasi tidak akan berjalan dengan kondusif. Untuk itu, saya akan melanjutkan proses dengan kaukus, yaitu pertemuan terpisah antara saya dengan masing-masing pihak. Tujuannya agar saya bisa memahami lebih dalam tanpa ada tekanan dari pihak lain. Apakah dari pihak penggugat setuju? Kami setuju Bu Mediator, itu akan lebih baik untuk menjaga ketenangan klien kami. Bagaimana dengan pihak penggugat, apakah setuju? Kami juga setuju, Bu. Baik, saya akan mulai dari pihak penggugat terlebih dahulu. Pihak tergugat silahkan menunggu di luar ruangan. Baik, Bu. Bu Fitri, saya tahu ini berat, tapi saya ingin tahu dari hati ibu sendiri. Apakah ibu benar-benar sudah menutup semua kemungkinan untuk memperbaiki hubungan ini? Saya tidak tahu, Bu. Saya masih sangat marah. Pikiran saya masih belum jernih. Setiap kali saya memikirkan untuk bercerai, hati saya tambah sesak, Bu. Saya hanya ingin tenang dan saya butuh waktu untuk sendiri, untuk memikirkan semuanya. Bu Mediator, saya tahu klien saya memang dalam posisi sulit. Sudah beberapa kali saya berusaha menenangkan, tapi setiap kali nama suaminya disebut, reaksinya langsung emosional. Itu wajar menurut saya. Karena luka yang dia alami tidak hanya karena pengkhianatan, tapi juga karena pelakunya ibu kandungnya sendiri. Secara psikologis dia kehilangan dua figur penting, Bu, yaitu suami dan ibu kandungnya. Saya paham, luka seperti ini tidak akan sembuh dalam semalam. Tapi ibu tahu, memaafkan bukan berarti melupakan apalagi membenarkan. Memaafkan artinya melepaskan beban dari diri sendiri supaya hati bisa tenang. Memaafkan tidak berarti lemah, Bu, tapi ibu juga berhak menjaga jarak untuk menenangkan diri. Kalau saya sarankan, masa jeda 6 bulan bukan untuk kembali, tapi untuk menata hati dan melihat kesungguhan Bapak Hanif. Apakah ibu bersedia? Saya belum tahu, Bu. Saya juga gak mau terus-terusan benci dia. Tapi setiap kali ingat perlakuan dia ke saya, hati saya sakit, Bu. Itu wajar, sangat manusiawi. Bagaimana hubungan ibu dengan ibu kandung ibu sendiri? Apakah masih ada komunikasi? Kami udah nggak komunikasi lagi, Bu. Saya sudah pindah dan saya sudah tinggal bareng dengan tante saya. Baik, saya tidak akan menyarankan ibu untuk terburu-buru mengambil keputusan. Tapi saya ingin ibu berpikir tentang kedamaian batin, bukan hanya tentang status pernikahan. Kalau sekali lagi saya sarankan masa jeda 6 bulan bukan untuk rujuk, tapi untuk menenangkan hati dan melihat kesungguhan Bapak Hanif. Apakah ibu bersedia? Baik, Bu, saya bersedia. Tapi saya juga nggak mau berharap lebih. Saya cuma pengen memulihkan pikiran saya dari pikiran-pikiran buruk dalam omongan orang. Itu keputusan yang matang, Bu Fitri.
Dan kalaupun nanti ternyata tidak ada perubahan, kami akan lanjutkan proses hukum tanpa ada perpanjangan lagi, Bu. Tentu itu hak Ibu. Saya akan catat permintaan itu di draft kesepakatan nanti. Tapi saya juga akan meminta Bapak Hanif untuk benar-benar menjaga jarak dan menaati aturan itu, termasuk tidak berkomunikasi dengan ibu kandung Ibu. Baik, sekarang saya akan bicara dengan pihak tergugat. Ibu boleh menunggu dulu bersama budaya di luar ruangan. Terima kasih. Baik, kita mulai sesi kaukus ini. Saya mohon agar Bapak tergugat dan kuasa hukumnya tenang. Dalam pertemuan ini semua disampaikan bersifat rahasia dan tidak akan dibocorkan kepada pihak lain tanpa izin. Tujuan saya hanya untuk memahami posisi dan keinginan Bapak dalam perkara ini. Terima kasih Bu Mediator atas kesempatan ini. Klien saya, Bapak Hanif, sudah hadir dengan itikat baik, penuh tanggung jawab dan akan berbicara jujur dan terbuka. Baik, silakan Bapak Hanif, ceritakan dari sudut pandang Bapak apa yang sebenarnya terjadi sampai semuanya bisa sejauh ini. Baik Ibu, terima kasih. Sekali lagi saya meminta maaf. Sekali lagi saya sangat benar-benar menyesal. Kalau saya ingat lagi semuanya, seluruh kejadian ini, saya pun heran dengan diri saya sendiri. Rasa-rasanya saya sendiri tidak percaya dengan diri saya bisa melakukan hal sekejam dan sekeji itu. Awalnya ini semua terjadi ketika kami memutuskan untuk tinggal di rumah mertua kami, yaitu di rumah Fitri. Setelah menikah, ya semuanya berjalan dengan normal seperti halnya rumah tangga. Memang pasti akan terjadi pertengkaran-pertengkaran. Saya pikir itu semua baik-baik saja. Tapi ternyata bulan ke bulan, hari ke hari, kami akhirnya menyadari. Saya menyadari bahwasannya pertengkaran-pertengkaran kami sangat banyak diikut campurkan oleh mertua saya. Mulai dari hal-hal kecil, mertua saya juga ikut campur dalam masalah-masalah hal kecil. Mulai dari masalah-masalah kecil, masalah-masalah besar sekalipun. Seperti halnya cara memasak saya, cara saya bicara dan berkomunikasi ke Fitri, sampai urusan keuangan, kami pun, mertua kami ikut campur. Saya tahu niat beliau mungkin baik karena beliau memiliki banyak pengalaman dalam hal rumah tangga. Tapi saya merasa terkekang dengan ini semua. Saya tidak bisa menjelaskan kenapa bisa sejauh itu. Awalnya semuanya dimulai dari rasa nyaman. Bersama ibu mertua saya sering menceritakan masalah-masalah kami. Mungkin karena halnya sering bertemu, ketika saya sedang bertengkar dengan Fitri, ini bisa terjadi kesalahpahaman ini. Saya tidak bisa menyalahkan siapapun atas semua cerita ini. Saya tidak bisa menyalahkan siapapun. Saya hanya bisa menyalahkan diri saya sendiri yang khilaf, menjatuh di waktu yang salah. Hubungan itu awalnya cuma obrolan ringan antara saya dengan ibu mertua, tapi lama-lama semuanya berubah menjadi sesuatu yang kejam, keji, sesuatu yang tidak bisa dimaafkan oleh diri saya sendiri. Bapak Hanif, jujur saja, mengapa Bapak masih ingin mempertahankan pernikahan ini? Tentu saja karena saya sangat mencintai Fitri. Saya sangat menyesal. Saya tahu saya sudah merusak segalanya, kepercayaannya, harga dirinya. Saya tidak ingin dia menderita lagi karena saya. Tapi kalau dia masih memberi waktu, kesempatan sekali lagi, saya akan menggunakan sebaik-baiknya kesempatan itu. Bu Mediator, saya dan klien saya ini menyadari bahwa kemungkinan untuk rujuk sangat kecil, mengingat beratnya pelanggaran moral yang telah terjadi. Oleh karena itu, posisi kami realistis saja, bersedia memenuhi kewajiban sebagai suami memberikan nafkah uang yang sebelumnya belum terpenuhi. Kami hanya berharap agar hal tersebut dibicarakan dengan pertimbangan dan kemampuan dari Bapak Hanif sendiri, klien saya, dan tanpa tuntutan yang memberatkan di luar ketentuan hukum. Baik, terima kasih Ibu Silvi dan Bapak Hanif. Saya menghargai kejujuran Bapak. Perbuatan memang tidak bisa dihapus, tapi penyesalan sejati terlihat dari sikap dan kata-kata. Apakah Bapak sudah punya rencana konkret untuk memperbaiki diri selama masa jeda? Baik Ibu, seperti halnya yang kita inginkan,
yaitu ruang dan waktu untuk menenangkan diri, saya akan memberikannya. Saya akan pindah ke Cilegon untuk bekerja dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan keluarga kami. Dan tentunya rasa penyesalan ini saya juga mulai belajar untuk mengembangkan diri lebih baik. Saya akan ikut bimbingan rohani secara rutin. Saya ingin merubah bukan hanya untuk Fitri, tapi untuk diri saya sendiri. Saya sadar saya juga perlu bimbingan atas kesalahan-kesalahan saya selama ini, bukan hanya janji dan kalimat-kalimat semata. Baik, saya percaya dengan kesungguhan Bapak. Saya paham, saya menghargai sikap terbuka Bapak. Saya akan mencoba berbicara dengan pihak penggugat nanti. Semoga ada jalan keluar terbaik, meski bukan dalam bentuk rujuk, tapi penyelesaian yang adil dan menyenangkan bagi kedua belah pihak. Terima kasih atas keterbukaan Bapak dan kuasa hukumnya. Baik Bu Mediator, kami menyerahkan sepenuhnya pada kebijaksanaan mediator untuk memfasilitasi kesepakatan yang adil. Kami siap bekerja sama dan bersikap tenang untuk mencapai solusi terbaik bagi kedua belah pihak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Hakim Sufi. Silakan menuju ke ruangan. Baik Bu, terima kasih. Baik, setelah saya berbicara pribadi dengan masing-masing pihak, saya melihat adanya ruang kecil untuk berdamai sementara. Saya sudah menyiapkan draft kesepakatan bersama hasil mediasi. Izinkan saya membacakan hasilnya. 1. Pihak penggugat, Ibu Fitri dan pihak penggugat Bapak Hanif sepakat untuk menunda proses perceraian selama 6 bulan sejak tanggal penandatanganan kesepakatan ini. 2. Selama masa tersebut, kedua pihak hidup terpisah tempat tinggal dan pihak tergugat tetap berkewajiban memberikan nafkah bulanan secara wajar. Ketiga, pihak tergugat tidak diperbolehkan berkomunikasi dengan ibu kandung pihak penggugat, baik secara langsung maupun melalui perantara. Keempat, pihak tergugat bersedia mengikuti bimbingan rohani atau konseling keluarga minimal 2 kali sebulan. Kelima, setelah 6 bulan, kedua pihak wajib hadir kembali di Pengadilan Agama Serang untuk mediasi lanjutan guna menentukan kelanjutan rumah tangga. 6. Kedua pihak tidak boleh saling menyebarkan aib atau memperkeruh suasana baik secara langsung maupun melalui media sosial. Ketujuh, kesepakatan ini bersifat mengikat secara hukum dan bila dilanggar pihak yang dirugikan berhak melanjutkan perkara ke persidangan tanpa mediasi tambahan. Bagaimana? Apakah sudah jelas? Dari pihak penggugat apakah sudah jelas? Saya setuju Bu dan sudah jelas. Dengan pihak penggugat apakah setuju dan sudah jelas? Ya, poin-poinnya saya juga setuju. Baik, kalau begitu saya persilakan para pihak untuk menandatangani kesepakatan bersama ini di kolom yang sudah disediakan. Dari pihak penggugat dulu. Baik, sekarang pihak penggugat silakan tanda tangan. Dengan ditantangannya kesepakatan ini, maka proses mediasi dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan damai sementara. Untuk keabsahan surat kedamaian ini, maka saya sarankan untuk didaftarkan ke pengadilan ya Bapak Ibu. Apakah para pihak setuju dengan kesepakatan ini? Bagaimana dengan pihak penggugat? Kami setuju Bu, supaya kesepakatan ini juga sah secara hukum. Baik, dengan pihak penggugat?
Kami pun begitu Bu, setuju supaya tidak ada pelanggaran-pelanggaran setelah selesainya mediasi ini. Dengan demikian, mediasi hari ini resmi selesai dan berhasil mencapai kesepakatan damai. Saya berterima kasih atas kedewasaan kalian yang telah menahan emosi dan memilih jalan tenang. Semoga 6 bulan ke depan membawa kejelasan, kenangan, dan mungkin awal baru yang lebih baik. Terima kasih kepada semua pihak, kepada Fitri yang telah mempunyai kebesaran hati. Terima kasih kepada mediator yang telah menyediakan ruang ini. Semoga semuanya bisa menjadi hal-hal yang baik ke depannya. Saya berharap kita akan memiliki awal yang baik, awal baru yang lebih baik. Semoga begitu. Ingat, perbaikan sejati tidak diucapkan tapi dilakukan. Sebelumnya dipersilahkan untuk Bapak dan Ibu semuanya untuk saling berjabat tangan. Dengan demikian, mediasi hari ini saya tutup. Saya ucapkan terima kasih atas kerjasama dan itikat baik dari kedua belah pihak. Semoga kesepakatan ini membawa manfaat bagi semua dan membuka jalan untuk penyelesaian damai yang berkelanjutan. Saya selaku mediator mengucapkan terima kasih kepada para pihak karena sudah menjalankan hari ini dengan khidmat. Jika ada salah kata maupun perbuatan, saya mohon maaf. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.